mengkritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban ya silakan, tapi kalau enggak jangan. Karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Maaf, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Pak Rusdi, jadi setelah ada pernyataan dari Presiden soal kritik, jangan apa-apa kritik, kemudian ada tindakan represif dari Polri. Apa tindakan Polri selanjutnya untuk mengubah itu, untuk mengakarkan itu sampai ke level bawah? Yang jelas setelah selesai dari apel Kasatwil, kami dari Mabes Polri membuat satu jukrah agar mempersamakan persepsi dan mempersamakan cara bertindak di lapangan. Dan tradisi kami ketika apel Kasatwil selesai, Kapolda pulang dan akan mengumpulkan para Kapolres pejabatnya. Diulangi lagi apa yang menjadi perhatian dari pimpinan negeri ini. Setelah selesai itu, Kapolres nanti akan melakukan hal yang sama. Para Kasat, para Kapolsek dipanggil, diberikan arahan yang sama. Sampai ke bawah, Kapolsek pun akan mengumpulkan anggotanya. Memberikan arahan yang sama. Artinya, dalam waktu hanya 2-3 hari, apa yang diperintahkan oleh Presiden itu sudah merembes sampai ke anggota yang terbawah. Dan kalau ternyata nanti terjadi lagi, apa konsekuensinya? Ya jelas, Pak Kapolri sudah mengatakan jangan ragu-ragu menindak anggota yang salah. Aturan sudah jelas, pimpinan sudah berkomitmen segala macam. Jadi ketika ada anggota yang melakukan kesalahan, tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Yes, yang terjadi adalah apa yang disebut sebagai fenomena tiarap. Ya, presidennya galak, Kapolrinya galak, Kapolda galak, semua tiarap. Tapi begitu kemudian waktu berlalu, naik lagi nih. Yang kita butuhkan adalah perubahan yang fundamental, yang ajak. Nah, makanya kita harus reformasi, Prof. Itu dia. Reformasi harus mulai dari kalau mana? reformasi kan selalu dikatakan bahwa struktural selesai, instrumental selesai, kultural selesai. Dan repotnya lagi bahwa tidak pernah ada satu studi yang komprehensif mengenai mengapa tidak selesai. Kelihatannya menurut saya adalah bahwa, tolong dikoreksi nih Pak Nasir, terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Polri, itu dibuang semua tuh. Tapi hal-hal yang menyenangkan, itu dipelihara. Misalnya? Sebagai contoh misalnya ketika konteks misalnya undang-undang narkotika, ya, di mana sebetulnya semua pengguna itu kemudian harus dibawa ke rehabilitasi, tapi selalu kemudian dimainkan untuk kemudian lalu dibawa ke pidana supaya kemudian lalu bisa terjadi tawar-menawar. Kita bisa bicara nih bahwa sekarang ini orang cenderung tidak mau lagi bekerja di lantas karena memang pengawasannya ketat, juga tidak mau ditempatkan di SDM karena juga pengawasannya ketat, tapi ramai-ramai orang bekerja atau ditempatkan di narkotika. Nah ini kenapa ini? Nah inilah contoh dari, mungkin kalau pada hari-hari ini, semua akan berlangsung seperti apa adanya, tapi bagaimana kemudian setelah sebulan, 2 bulan ketika semua orang lupa. Nah itu yang saya kira perlu diwaspadai oleh kita Harusnya semua. ada peran parlemen di situ Bang Nasir untuk menjaga konsistensi itu sebagai pengawas? Bagaimana? Sebagai pengawas parlemen harusnya bisa menjaga. Makanya saya katakan tadi reformasi itu harus mengarah kepada 3 pilar. Pertama demokrasi, kemudian rule of law, dan yang ketiga itu adalah penghargaan terhadap asasi manusia. Nah karena itu dalam menjalankan 3 hal itu menurut saya, dan kami sampaikan juga dalam rapat-rapat kerja, bagaimana ada kontrol ya dari institusi kepolisian. Dan kontrol itu harus ketat. Kemudian kontrol dari pemerintah, eksekutif, pengawasan dari parlemen, dan kemudian judicial review, artinya harus direview peraturan-peraturan yang terkait dengan tupoksi kepolisian, dan pengawasan keterlibatan masyarakat sipil. Sebenarnya kalau kita lihat dulu di awal-awal reformasi, ada keterlibatan ya masyarakat sipil, ya sehingga kemudian Polri itu mengalami reorientasi dalam paradigmatiknya.
Dan itu bisa kita lihat dari Baik. visinya, misinya, tujuan dan sebagainya. Bahkan kan belakangan ini ada istilah-istilah tagline, misalnya promoter ketika Pak Tito Karnavian, sekarang presisi gitu kan. Itu kan semangat sebenarnya. Nah karena itu kontrol. Memang masalah narkoba seperti yang dikatakan oleh Baik, Bang baik. Adrianus ini masalah serius sebenarnya, ya. Masalah serius. Kami banyak temukan ya abuse Baik. dalam penanganan ini. Nah karena itu memang paradigma itu harus diubah. Kembali lagi bagaimana supaya reformasi kultural ini betul-betul bisa terlaksana. Kalau menurut Mas Isnu seperti apa? Kendalanya selama ini apa sih yang membuat reformasi struktural itu kultural itu susah untuk dilakukan? Harus dievaluasi dari semua lini, mulai dari pendidikan. Ketika kepolisian banyak melakukan kekerasan, pertanyaannya bagaimana pendidikan mereka di Bintar dan lain-lain. Apakah juga mengalami kekerasan? Saya dengar banyak curhat. Ketika misalnya terjadi kekerasan dan saya mendengar korban bercerita, apa yang dikatakan polisi? Dia bilang ya inilah cara kami dididik gitu. Jadi ketika dia melakukan kepada masyarakat, dia seperti itu. Saya bertanya, kalau begitu pertanyaannya apakah ada perubahan dari dulu di militer, di bawah ABRI, sekarang ke polisi, apakah ada perubahan yang signifikan pelatihan? Misal pelatihannya bagaimana memang harus utamakan dialog, memang harus utamakan hak asasi manusia, demokrasi dan rule of law. Itu perlu diuji. Oke. Setiap anggota yang misalnya dia mau naik pangkat, dia mau pindah, sejauh mana pemahaman tentang tadi yang 3 Bang Nasir sebutkan. Kalau enggak ya nggak akan perubahan. Oke. Yang kedua, mekanisme tentang bagaimana misalnya kontrol terhadap jabatan itu berlangsung. Misalnya gini, isu-isu soal kalau orang mau naik jabatan itu harus misalnya nyetor, orang mau sekolah harus nyetor itu harus hilang ke depan. Karena kalau isu itu Oke. masih ada ya, itu kemudian mempengaruhi kinerja karena orang merit sistemnya Itu isu atau fakta sebetulnya? itu harus diuji, makanya harus dicek semuanya. Jangan-jangan dalam propam laporannya ada, Oke. misalnya ya. Itu dicek, karena kalau itu terjadi, orang kemudian naik pangkat, naik jabatan dan lain-lain bukan karena merit system. Baik, bukan berarti karena ada dua ya. prestasi. Mas Isnur yang pertama soal sejak pendidikan muncul budaya kekerasan di semua situ. kurikulum harus diperbaiki dari Itu bawah. Pak Rusdi. Terus yang kedua soal isu ataupun budaya transaksional yang ada di tubuh Polri. Bagaimana Polri menjawab itu? Tentunya sekali lagi pengawasan menjadi sesuatu yang penting. Kita lihat dari program prioritas Kapolri ada 16, di dalamnya transformasi organisasi, transformasi operasional, transportasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Ada propam, ada inspektorat, ini sudah berjalan. Bagaimana mereka senantiasa mengontrol perilaku dan pekerjaan daripada anggota Polri. Di luar lebih banyak lagi. Ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada anggota Dewan, ada LSM, ada masyarakat. Banyak sekali. Kami sadar, kami banyak dilihat oleh banyak mata. Banyak mata. Sehingga kami betul-betul dalam melaksanakan aktivitas kami kontrol. Kami kontrol. Dan pimpinan selalu mengingatkan itu. Kita banyak dilihat sehingga apa yang kita lakukan harus sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Mas Kurnia? Saya sedikit, tadi kan beberapa juga menyinggung bagaimana praktik korupsi di tubuh kepolisian misalnya. Maka dari itu ICW selalu mengusulkan dan sependek pengetahuan saya, sejak zaman Pak Tito, Pak Sutarman, sudah pernah menaikkan wacana untuk membentuk Densus anti korupsi untuk membenahi korupsi di internal kepolisian. Jadi kita akan sulit memberantas korupsi di sebuah negara kalau institusi penegak hukumnya masih korup. Saya ambil contoh misalnya pembentukan KPK Hong Kong saat itu. Siapa pertama yang disasar oleh Hong Kong untuk memberantas korupsi? Korupsi di tubuh kepolisian. Jadi itu yang belum ada sekarang, makanya kalau terkait dengan isu terkini misalnya, teman-teman ex pegawai KPK baru diangkat sebagai ASN Polri, ICW mengusulkan kenapa tidak mereka dipekerjakan Satgas khusus anti korupsi untuk memetakan di mana sebenarnya potensi dan celah-celah korupsi. Saya rasa itu menjadi satu isu yang penting untuk diwacanakan di internal kepolisian. Penting Begitu, menurut Anda Bang Edi? Ya, saya kira kalau kita lihat kemarin kebijakan Kapolri untuk menerima ya para kawan-kawan kita dari KPK itu merupakan suatu keterbukaan yang bisa dibayangkan selama ini menjadi kontroversi, menjadi polemik ya. Tetapi Kapolri mau menerima mereka. Kenapa demikian? Karena Kapolri ingin bahwasanya mereka nanti diharapkan bisa memiliki peranan penting di dalam hal untuk memberikan masukan-masukan
melakukan pencegahan-pencegahan sehingga kinerja Polri ke depan akan semakin baik. Saya kira itu menjadi tujuan Kapolri kemarin agar kawan-kawan yang dari KPK itu bisa masuk kepada Polri. Oke, itu yang soal TWK. Tapi kalau kita kembali lagi, bagaimana supaya reformasi di tubuh Polri itu betul-betul bisa berjalan? Apakah harus ada sanksi, Prof. Adrianus, ketika janji-janji yang sudah dibilang semua program itu tidak terlaksana di tubuh Polri? Apakah harus ada konsekuensi? Misalnya kalau kita bicara soal anggaran Polri setiap tahunnya bertambah, tahun 2022 nanti ada 111 triliun lebih. Apakah itu harus menjadi salah satu bargaining point ketika misalnya Polri tidak berhasil melaksanakan reformasi? Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kami akan kembali dengan jawabannya sesaat lagi.